أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu kebelakang kita sudah membahas satu kitab yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lebih tepatnya Kitabul Jami' bab Az-Zikri wad Du'a. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait muqaddimah serta hadis yang pertama dan hadis yang kedua yang ada di dalam bab tersebut. Insyaallah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas dua hadis, yaitu hadis yang pertama dan hadis yang kedua yang terdapat di dalam babul dzikri wad du'a. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mencantumkan satu hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairata, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyathumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu, akhrajahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada satupun kaum, satupun kelompok, satupun jamaah yang mereka jalasa, duduk, majlisan, di satu tempat duduk, yadhkurunallaha fihi, yang di dalamnya mereka mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam hal ini secara khusus berzikir dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya, atau di dalam perkumpulan tersebut, di dalam majelis tersebut mereka membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, yang nantinya dapat menyebabkan dia lebih ingat kepada Allah, lebih taqarrub kepada Allah, lebih sadar bahwa segala sesuatu ini sebetulnya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang melakukan demikian, bahasa Rasul, illa hafathumul malaikah, kecuali orang tersebut pasti akan selalu dinaungi oleh para malaikat. Atau bahasa bahasa Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam bahwa tofu bihim, ketika mereka berzikir di satu tempat, maka malaikat akan bertawaf di sekeliling mereka, atau malaikat akan selalu berkeliling di lingkungan mereka. Tujuannya untuk apa? Nah, di antara tujuan setiap kali malaikat berkeliling untuk memberikan kebaikan kepada kita, maka dua yang akan diberikan atau akan didapatkan ketika malaikat ada di lingkungan kita. Yang pertama, mereka akan memintakan ampun bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat akan siap ikut membantu mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan oleh kita. Ini keutamaan bagi kita selama berkumpul dengan kawan, dengan teman, dengan jamaah, lalu kemudian di dalamnya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menerjemahkan, bahkan mengkaji dan mentafsirkan Al-Quran. Lalu yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmatu,
Allah Subhanahu wa taala pun akan menutup orang-orang yang ada di lingkungan majelis tersebut atau ada di majelis tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah pun akan menyebut-nyebut nama dia. Allah akan menjelaskan kepada para malaikat bahwa ini adalah orang-orang soleh. Ini adalah orang-orang yang selalu mengingat aku. Ini adalah orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama aku. Untuk apa Allah menyebutkan kita di satu majlis yang menyebutkan nama Allah kepada para malaikat? Agar para malaikat pun ikut mencintai kita selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan tabsyir atau pemberi kabar gembira kepada kita bahwa seandainya kita berkumpul di satu tempat, yang harus dilaksanakan oleh kita bukan hanya membicarakan terkait urusan kita, bukan hanya menjelaskan terkait urusan pribadi-pribadi yang ada di kelompok itu, tapi untuk mendapatkan rahmat, mengundang para malaikat, dan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah dilupakan dalam perkumpulan itu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua masih dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan. Tidak ada satupun kaum, kelompok, jamaah yang mereka duduk di satu tempat duduk. Lam yadhkurullaha fihi, yang ketika mereka berkumpul, mereka duduk, mereka tidak pernah berzikir kepada Allah. Mereka tidak pernah mengingat Allah. Mereka tidak menyebut-nyebut nama Allah di tempat duduk tersebut. Walam yusallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan didapatkan adalah illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa ketika mereka nanti di akhirat atau pada hari kiamat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama merupakan kabar gembira, sedangkan hadis yang kedua merupakan peringatan dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mencantumkan dua hadis yang seolah-olah kontradiktif ini dalam bab tersebut, bahkan berurutan antara hadis yang ketiga dengan hadis yang keempat, untuk menyebutkan bahwa kita seandainya ingin berkumpul di satu tempat, jangan sampai hanya membicarakan tentang urusan keduniawian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ajak nama Allah di situ, ajak ayat Al-Quran di perkumpulan kita untuk mendapatkan tiga keutamaan yang tadi. Dan jangan lupa, ketika kita berkumpul di satu tempat, yang dibicarakan hanya urusan dunia, yang dibicarakan hanya urusan harta, yang dibicarakan hanya urusan-urusan yang sifatnya adami atau kemanusiawian, tanpa membawa-bawa Allah, tanpa mengajak Allah dalam obrolan tersebut, maka yang akan didapatkan oleh kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, tetapi dengan penyesalan yang luar biasa. Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkamnya beliau menjelaskan bahwa untuk hadis yang pertama terkait keutamaan bagi mereka yang berzikir di satu tempat, maka Al-Bassam menjelaskan fayadullu ala fadli majalisi dzikri. Hadis ini menjadi dalil betapa utama majelis-majelis zikir. Yang dimaksud dengan majelis zikir di sini bukan seperti yang kita perhatikan sekarang. Tapi yang dimaksud dengan zikir di sini mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis ini pun menjadi dalil bahwa majelis-majelis zikir atau perkumpulan-perkumpulan orang yang ada di satu tempat ini akan mengundang para malaikat untuk hadir di tempat itu, untuk berkumpul di tempat itu, untuk bertawaf mengelilingi orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan, tujuan para malaikat turun, hadir, bertawaf mengelilingi orang-orang yang berzikir, di antara tujuannya pertama,
siap dan siaga ikut mengaminkan segala doa yang dipanjatkan oleh kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu majelis, satu kaum berzikir, malaikat akan siap mengaminkan apapun yang disampaikan oleh kita selama bukan mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, salah satu riwayat Nabi menyampaikan, siapa saja yang mereka ada di tempat-tempat zikir atau di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Al-Qur'an, maka malaikat menaungi kita dan sayapnya dibentangkan. Untuk apa? Untuk siap-siap mengaminkan segala apa yang dipanjatkan oleh kita. Nah, maka ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu itu satu bentuk keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu itu pun dapat menjadi peluang bagi kita supaya doa-doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah majelis ilmu, manfaatkanlah ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di majelis ilmu, kemudian kita memanjatkan doa, maka besar kemungkinan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan para malaikat ikut mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh kita. Yang kedua, tujuan malaikat ikut hadir di majelis zikir supaya malaikat meminta ampun kepada Allah bagi kita yang ada di majelis tersebut. Luar biasa, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mudah untuk diucapkan, zikir itu gampang ketika mau dipraktekkan, tetapi seolah-olah menjadi berat, seolah-olah itu berat dan seolah-olah itu menjadi beban. Padahal zikir itu sampai kapanpun ringan untuk dibacakan. Menyebutkan subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau Masya Allah, atau menyebutkan keagungan Allah dalam perkumpulan kita. Setiap kali kita berkumpul, lalu kemudian kita melihat di jalan atau yang dekat dengan perkumpulan kita ada yang jatuh, kemudian kita membaca innalillahi. Ini kan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita berkumpul, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita yang berkumpul mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini zikir. Setiap kali nama Allah disebutkan dalam satu perkumpulan, ini dapat mengundang malaikat untuk memberikan rahmat kepada kita, malaikat untuk mengaminkan setiap doa-doa kita. Lalu kemudian ridon biha wa mahabbatan li ahliha. Tujuannya karena para malaikat ridho kepada kita yang berkumpul, wa mahabbatan, dan mereka mencintai kepada orang-orang yang berkumpul dan kemudian menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Bassam beliau menjelaskan juga bahwa fayashhaduhum ala annahu ghafara li'ibadihi. Yang dimaksud dengan wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menutupi orang-orang yang berzikir dengan rahmat. Maksudnya Allah akan hadir, malaikat akan hadir di tempat tersebut untuk memintakan ampun bagi hamba-hambanya, wa a'tahum su'alahum an mardatihi, dan memberikan kepada mereka terkait apa yang mereka pinta disebabkan Allah meridhoi apa yang telah mereka lakukan. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keutamaan di majelis zikir. Dan inilah hadis yang pertama menunjukkan betapa utama dan mulianya orang-orang yang ada di majelis zikir. Sedangkan hadis yang kedua, Al-Bassam menjelaskan bahwa fa innahu yadullu ala nadamatin wa khusratin, bahwa hadis yang kedua ini menunjukkan betapa akan ada penyesalan yang teramat besar, yang teramat dalam bagi orang-orang yang mereka duduk di satu perkumpulan tetapi di dalamnya tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Yang diobrolkan hanya urusan duniawi. Yang diobrolkan hanya urusan pekerjaan. Yang diobrolkan hanya urusan terkait jual beli. Yang diobrolkan hanya ghibah. Yang diobrolkan hanya tentang kejelekan orang lain. Maka orang-orang yang berkumpul di satu perkumpulan yang di dalamnya tidak membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkesan membawa-bawa kemaksiatan dalam perkumpulan itu, maka dalam hadis ini dijelaskan yadullu ala nadamatin wa husratil qaum. Kaum tersebut justru nanti akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa ketika nanti mereka masuk ke yaumul qiyamah. Nah, maka hadis yang pertama menjadi kabar gembira, hadis yang kedua menjadi peringatan, awas, kade, hati-hati. Setiap kali mau berkumpul silakan, setiap kali mau berjamaah silakan, setiap kali mau duduk-duduk di satu tempat silakan. Tetapi ingat, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah ditinggalkan. Jangan sampai yang dibicarakan hanya tentang urusan-urusan dunia dan urusan-urusan kemaksiatan. Bahkan dalam satu perkumpulan bukan hanya tidak mengingat Allah yang akan celaka itu. Setiap kali di satu majelis, di satu perkumpulan yang di dalamnya tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan penyesalan di hari kiamat kelak. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, fa inna hadhil majalisal khaliyata min dzikrillah, maka majelis-majelis yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalati wassalami ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta di dalamnya tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu alaihim, maka pasti mereka akan mendapati hasratan yaumal qiyamah, penyesalan yang luar biasa kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkumpulan apapun yang kita ada di situ, maka silahkan jangan lupa zikir dan jangan lupa bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya kita sedang mencari ilmu, kemudian ada ustadz yang menyebutkan nama Nabi, maka Nabi menyebutkan silahkan bersolawat kepadaku. Dan Nabi menyebutkan siapa saja yang ketika nama aku disebutkan tapi ternyata mereka tidak bersolawat kepadaku, mereka termasuk orang-orang yang bakhil. Mereka termasuk orang-orang yang pelit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-bakhilul ladzi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang mandzukirtu indahu, yang ketika nama aku disebutkan di sisinya, nama aku disebutkan di sekelilingnya, falam yusolli alayya, tetapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Nah, maka ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan di majelis ilmu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan transfer ilmu yang diberikan oleh guru kepada kita, tapi mudah-mudahan di dalam majelis ilmu tersebut pun dijadikan juga sebagai majelis zikir dan majelis doa. Gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, bahwa mumpung malaikat hadir di situ, mumpung rahmat ada di situ, mumpung Allah telah menjanjikan akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat fi malail a'la, di tempat yang tinggi, bagi siapa saja yang mencari ilmu, bagi siapa saja yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dimaksud seperti apa? Salawat yang dimaksud bukan salawat yang sebagaimana dilantunkan dan dinyanyikan oleh orang-orang pada zaman ini. Tapi salawat yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi ketika para sahabat bertanya, "Ya Nabi, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda. Kaifa nusalli alaika?" Lalu bagaimana salawat kami kepada Anda? Bahasa Nabi, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Itulah salawat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, misalkan silakan ketika nama Nabi disebutkan, Nabi Muhammad atau Rasulullah, maka kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang pertama dan hadis yang kedua ini menjadi motivasi dan mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita betapa mulianya mereka yang selalu berzikir kepada Allah dan betapa hinanya bagi mereka yang tidak pernah berzikir kepada Allah. Jadikan setiap perkumpulan kita dimanapun berada, kapanpun berada, mengundang malaikat, mengundang rahmat Allah, dan menjadikan kita lebih dicintai oleh Allah dan lebih dicintai oleh para malaikat. Jangan sampai perkumpulan yang kita ada di situ justru malah menambah kehinaan bagi kita, penyesalan bagi kita kelak di yaumul qiyamah. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.